Mengejutkan respon Hotman Paris Hutapea ketika Rasman Arif Nasution divonis 1,5 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Vonis tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin. Ketika keberatan kuasa hukum Rasman tidak digubris oleh Majelis Hakim, maka mereka pun melakukan aksi walkout. Lantas, seperti apa suasana sidang pembacaan vonis atas Rasman kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Utara? Seperti apa respon Hotman Paris Hutapea atas vonis terhadap Rasman Nasution tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Persidangan vonis atas terdakwa Rasman Arif Nasution terkait kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris Hutapea digelar kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sebelum dibacakannya vonis, suasana persidangan sempat diwarnai perdebatan antara jaksa penuntut umum, majelis hakim, dan juga kuasa hukum Rasman. Majelis Hakim tetap berpendapat bahwa vonis atas Rasman tetap bisa dijatuhkan kemarin. Namun sikap Majelis Hakim tersebut mendapat keberatan dari kuasa Rasman Arif Nasution yang mendapati klien mereka masih dirawat di luar negeri. Kuasa hukum Rasman mengaku sudah memberikan surat rekam medis Rasman kepada jaksa. Izin kami sampaikan, sesuai dengan perintah yang mulia pada persidangan yang lalu, pada tanggal 23 September 2025, kami telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Koja, di mana tempat terdakwa ini dirawat. Saat kita berkoordinasi, memang pada saat itu terdakwa sedang dirawat. Dan kemudian, 2 hari kemudian, di tanggal 25, terdakwa kami sudah berkomunikasi, dia telah keluar dari rumah sakit yang di tanggal 25. Akan beberapa hal ya. Sesuai dengan pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kuasa kehakiman junto pasal 182 ayat 1 huruf A KUHP bahwa majelis dapat memutus perkara ini tanpa dihadiri terdakwa karena sudah selesai diperiksanya perkara ini. Majelis berketetapan akan membacakan putusan pada hari ini. Kedua, terdakwa meninggalkan Indonesia akan meninggalkan persidangan untuk keluar negeri tanpa izin daripada majelis hakim, dan kami baru menerima surat tersebut pada kemarin. Kemudian membaca surat keterangan dari dokter yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Penang tidak mengharuskan terdakwa dirawat di rumah sakit, tetapi nanti akan dipertimbangkan di dalam putusan. Seperti itu. Sebentar. Baik, kami akan bacakan putusan. Hak-hak terdakwa dan hak penuntut umum silakan dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam perundang-undangan ya. Pertama, kami menyampaikan kepada jaksa penuntut umum bahwa kehadiran kami pada saat itu bersama-sama dengan jaksa penuntut umum di rumah sakit Koja. Karena jaksa penuntut umum pada saat itu melihat langsung. Kemudian saya menawarkan kepada jaksa penuntut umum mau izin untuk saya hadirkan dokter yang menyampaikan langsung kepada saya bahwa Pak Rasman membutuhkan perawatan intensif di luar negeri. Ya, jadi waktu itu ternyata setelah koordinasi dan jaksa penuntut umum menyampaikan bahwa kan sudah ada suratnya Pak, tidak perlu lagi dipanggil dan kemudian saya coba koordinasikan juga kepada tim rumah sakit, ternyata dokter tersebut masuknya masuk. Ya, sudah seperti itu. Ya, sekali lagi terima kasih ada. kami sudah membaca surat keterangannya dan itu sudah kami pertimbangkan nanti di dalam putusan kami. Seperti itu. Surat keterangan dokter yang dikirimkan oleh dokter Rumah Sakit Koja dan Rumah Sakit Penang kami sudah akan pertimbangkan di dalam putusan ini. Kami sudah pertimbangkan. Jadi seperti itu. Majelis berketetapan hasil musyawarah majelis, kami akan membacakan putusan. Apalagi?
Sementara itu, jelang pembacaan vonis terhadap Rasman Nasution, kuasa hukum Rasman masih mengajukan keberatan atas langkah majelis hakim. Ketika keberatan tersebut tidak digubris majelis hakim, maka kuasa hukum Rasman memutuskan untuk walk out dari ruang sidang. Alasan mereka walk out jelas, klien mereka tidak bisa hadir karena alasan sakit dan dirawat di luar negeri. Pihak kuasa hukum Rasman berharap hakim menghormati hak azasi Rasman meski ia berstatus terdakwa. Serta pihaknya juga merasa keberatan dan menolak isi vonis majelis hakim. Izin yang mulia, kami menyampaikan yang mulia. Ya, pada intinya saja. Ya, tadi pada sudah disampaikan oleh kami tim kuasa hukum bahwa terdakwa kondisi sakit dan dirawat. Ya, sudah Kita Pak. juga harus menghormati hak asasi manusia. Baik. Yang mana terdakwa tidak ada di persidangan ini, kami keberatan dan menolak ketika majelis hakim untuk membacakan putusan. Baik, keberatan saudara akan kami catat dalam berita acara. Kalau saudara akan bersikap, silakan. Majelis tetap kepada ketentuan akan membacakan. Baik, kita mau izin terakhir dikit aja kata-katanya. Mohon maaf, mengingat kami menolak terhadap Ya. putusan yang dibacakan, kami walk out. Silakan, dipersilakan. Ya, silakan. Di tengah aksi walkout kuasa hukum Rasman Arif Nasution, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tetap membacakan vonis terhadap Rasman Nasution. Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa Rasman Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan, dan dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik secara berlanjut dan bersama-sama melakukan fitnah. Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Dr. Haji Rasman Arif Nasution SK, SKG, MA, PhD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik secara berlanjut dan bersama-sama melakukan fitnah. Sedangkan flash disk yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa berisi 21 screenshot komunikasi via WhatsApp antara saksi Putri Iklim Hakim dengan saksi Otman Paris Hutapea, di mana sebagian besar telah diperlihatkan di persidangan, 8 video yang tidak semuanya dapat dibuka dan sebagian besar telah diperlihatkan baik oleh penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa dikembalikan kepada penasihat hukum terdakwa. 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000. Kuasa hukum Rasman Nasution mengaku merasa kecewa kepada majelis hakim yang tetap membacakan vonis atas Rasman Nasution kemarin. Padahal, menurut mereka, sudah jelas-jelas klien mereka sedang menderita sakit dan surat-surat keterangan dan rekam medis lengkap semuanya sudah diserahkan, namun hal itu tak dihiraukan oleh majelis hakim. Menurut kuasa hukum Rasman, seharusnya majelis hakim menghormati terdakwa dengan tidak terburu-buru membacakan vonis atas Rasman tanpa kehadiran terdakwa di ruang sidang. Karena menurut kuasa hukum Rasman, perkara ini bukanlah perkara korupsi atau teroris. Tak hanya itu, menurut kuasa hukum Rasman lainnya, yaitu Rahmat Riyadi, kondisi kliennya sangat serius sehingga dibutuhkan penanganan intensif di rumah sakit. Ya,
kita sama-sama mendengar bahwa majelis hakim tetap ngotot untuk membacakan putusan hari ini. Jelas-jelas Pak Rasman itu sakit dan suratnya lengkap semua. Maka saya katakan tadi bahwa kita harus menghormati terdakwa. Jadi jangan diputuskan, dibacakan putusan itu tidak ada terdakwa. Ini bukan perkara korupsi, bukan perkara teroris. Sudah disampaikan tadi dengan saudara kita Pak Rahmat. Tapi kenapa ngotot hakim itu? Coba nanti telusuri, ya. Siapa sebenarnya yang memerintahkan harus ini majelis hakim ngotot untuk melakukan putusan hari ini? Saya pikir ya beginilah potret buram penegakan hukum kita. Saya hari ini turut berduka cita atas matinya hati nurani hakim, atas bobroknya peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saya ingin menyatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tidak menyangka ini akan terjadi karena memang sejatinya apa yang diterima atau kondisi Pak Rasman adalah kondisi yang sangat-sangat serius sehingga dibutuhkan penanganan intensif. Jaksa yang menyatakan bahwa tidak ada rekomendasi dokter di Rumah Sakit Umum Koja yang menyatakan bahwa Pak Rasman tidak direkomendasikan untuk berobat luar negeri, itu adalah kebohongan. Saya mendengar langsung di telinga saya. Sumpah, lillahi ta'ala, demi Allah, saya mendengar langsung. Ketika saya menjenguk dan dokter waktu itu sedang visit ke ruangan Pak Rasman, menyampaikan bahwa kondisi Pak Rasman ini sudah sangat berat, sehingga harus dan dia merekomendasikan untuk segera keluar negeri. Mohon maaf, saya sampaikan bahwa sebenarnya saya tidak mau menyampaikan ini. Dan Pak Rasman pun berpesan untuk tidak dibuka sakitnya Pak Rasman apa. Karena kita sama-sama tahu ada si Opung itu yang dia si orang paling sehat. Padahal dia ketika pemeriksaan sebagai saksi, ketika saya bertanya, tumbang dia, jatuh dia. Gitu. Ketika dia sakit, apakah ada kami meleceh dia? Apa kami ada menyumpah serapa dia? Saya pikir ini adalah perbedaan sikap antara Hotman dengan kami. Saya mau perlihatkan, kemarin kami sudah berikan kepada hakim hasil medical report, medical check up yang dari Rumah Sakit Koja. Dan semalam tanggal 29 September ini saya tutup nama dokternya untuk menjaga kerahasiaan dokternya, tapi rumah sakitnya tidak. Karena ini adalah informasi yang silakan kalau mau di cross check. Pak Rasman ada di Island Hospital, dirawat secara intensif di sana. Dokter dengan tegas menyatakan bahwa Pak Rasman membutuhkan waktu penyembuhan dan harus istirahat dari segala pekerjaannya selama 14 hari. Dari tanggal 29 September sampai 2025 sampai 20 Oktober 2025. Di sisi lain, Hotman Paris, Hutapea sang pelapor menanggapi vonis hakim atas Razman Arif Nasution. Menurut Hotman Paris, jika berkaca dari kelakuan Razman di pengadilan, maka seharusnya vonis terhadap Razman bisa lebih berat lagi. Tetapi, lanjut Hotman, kalau memang menurut majelis hakim vonisnya demikian, mau buat apa? Hotman Paris Hutapea, sang pelapor Razman Nasution, mengatakan bahwa dirinya merasa kasihan nasib Razman kini yang telah divonis bersalah dan diganjar hukuman penjara selama 1 tahun, 6 bulan ditambah lagi denda 200 juta rupiah. Hotman lebih merasa kasihan lagi kepada para istri dan anak-anak Razman di tengah kondisi Razman yang telah divonis penjara. Bahkan diungkapkan Hotman Paris
bahwa sebentar lagi ada kasus di Mabes Polri yang mana Razman kemungkinan besar akan menjadi tersangka lagi. Menurut KUHP pasal 214 bahwa boleh putusan dibacakan walaupun terdakwa tidak hadir karena pemeriksaan sudah selesai, itu boleh kok, nggak ada yang dilanggar, boleh aja. Saya kasihan sama dia, perantau dari kampung begitu mengais rezeki di ibu kota, ya harus mengalami nasib seperti itu karena tidak bisa menjaga mulutnya. Saya kasihan sama dia, saya kasihan aja. Terutama bagaimana dia cari nafkah, kliennya kan pasti siapa yang mau jadi klien dia gitu loh. Ya, bagaimana nanti nasib para istrinya, ya kan perlu uang hidup di Jakarta ini, ya. Itu aja saya kasih. Apa juga nggak masalah juga, Bang? Ya, dia berhak untuk keluar sidang. Kalau dari kelakuan dia sih harusnya lebih berat, ya. Cuma ya kalau memang menurut majelis segitu ya itulah menurut majelis. Juga kasihan sama dia, surat basnya pun dibekukan, nggak bisa praktek. Dan sebentar lagi juga ada kasus lagi di Mabes, di mana dia kemungkinan besar akan jadi tersangka lagi. Mengejutkan, sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang tetap membacakan vonis terhadap Razman Nasution meski terdakwa absen karena sakit. Lantas, seperti apa kondisi Razman Nasution ketika dirawat di Rumah Sakit Penang, Malaysia saat putusannya dibacakan oleh Majelis Hakim? Razman Nasution melalui akun sosial medianya memposting video yang memperlihatkan dirinya tengah berada di atas kursi roda dan sedang didorong oleh anaknya. Razman melalui video tersebut mengungkapkan bahwa dirinya sudah hari kedua berada di Penang, Malaysia. Razman juga mengungkap bahwa dirinya sudah melakukan cek darah, rongen, dan sore ini akan melakukan MRA untuk memastikan seluruh tubuhnya sehat atau ada gangguan penyakit. Dirinya juga meminta doanya kepada masyarakat serta keluarga yang mendukung dirinya serta mendoakan dirinya. Dalam postingannya di sosial media, Razman Nasution juga berterima kasih atas doa-doa dari para fans. Hari kedua Dr. Ran menjalani pengobatan di Island Hospital Penang, Malaysia. Terima kasih atas doa-doanya para rekan-rekan dan fans Dr. Ran di tanah air dan mancanegara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakit Dr. Ran tanpa bekas. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi Dr. Ran dan keluarganya dari niat jahat dan kezoliman manusia, jin, dan setan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari kedua saya ada di Penang, Malaysia atau Penang Island. Tanggal 27 September 2025, hari Sabtu. Tadi pagi kita sudah cek darah, urin, kemudian ronsen, dan sore ini kita akan lakukan MRA atau MRI untuk memastikan semua tubuh. Ini tidak hanya kepala, tapi juga seluruh tubuh. Dan secara jujur ya ada sedikit perbedaan antara pendapat dokter Indonesia dengan Malaysia, khususnya Island Hospital. Tapi saya tidak mau berkomentar karena anak saya juga 2 dokter sudah selesai dan 1 lagi kuliah, dan saya hanya akan mencoba mensiasati beberapa masukan nanti buat anak saya ketika menangani pasien. Dan mudah-mudahan di hari kedua ini kita akan melakukan tes MRI. Kemudian hari Senin, karena besok hari Minggu libur off,
Dan hari ini pun sebenarnya setengah hari untuk praktek dokter. Maka hasilnya akan kita lihat hasilnya seperti apa dan penanganan medisnya seperti apa. Mohon doanya dari teman-teman masyarakat, dari keluarga yang mendukung saya, mendoakan saya. Saya ucapkan terima kasih dari berbagai penjuru Indonesia dan juga beberapa dari teman-teman saya di luar negeri. Di sisi lain, istri Razman Nasution mengungkapkan bahwa suaminya menderita penyakit vertigo dan GERD, sempat 5 hari ini dirawat di rumah karena anaknya seorang dokter, juga jalani terapi di rumah saja. Tapi semua itu tidak juga membuat kondisi Razman membaik. Karena itulah akhirnya dirujuk ke rumah sakit di Koja. Untuk meyakinkan majelis hakim, pihak Razman sudah menyerahkan beberapa bukti seperti hasil rongen, CT scan, serta terapi. Semuanya telah diberikan kepada pihak hakim dan jaksa penuntut umum. Seperti kita ketahui kan beliau kan memang ada vertigo, ada GERD-nya yang lalu juga pernah kumat kan. Ya ini udah 5 hari ini kan udah sempat kami ngerawatnya di rumah aja. Kebetulan anak kan dokter, jadi kasih terapinya di rumah aja. Tapi sepertinya kurang membaik gitu kan, makanya kita rujuklah ke rumah sakit. Nah, kenapa kita rujuk ke rumah sakit Koja? Karena kan sebelumnya kan hakim kan minta sakit umum, yang sebelumnya kan rumah sakit swasta, pasti kan minta sakit umum. Ya udah kita ke rumah sakit Koja yang disarankan yang lalu itu pihak JDU kan, ya udah ke sana. Terus sekarang hakim suruh ke Polri lagi, jadi saya juga bingung nih apa gimana gitu. Jadi yang sudah lah, penting Mbak Razman sehat, doain bisa beraktivitas lagi. Tadi sempat ngasih rongsenan juga ya Mbak Dea? Iya kan, kasih ke hakimnya gitu. Kita dibilang pura-pura lagi karena kita kasih semuanya dari hasil ronsen, CT scan, terapi semuanya kita kasih ke ya hakim dan JDU. Seperti apa nih? Kalau siap banget malah kan kemarin yang nunda kan bukan kita kemarin, sempat hakim udah lebih sebulan lebih kan, pertama ditunda. Apa pertama kali tunda seminggu pada minggu sih 3 minggu ya? Nah, pertama kali pertama 2 minggu ya, terus kedua datang lagi yang katanya online itu loh. Malah Mbak Razman datang kan, harusnya kan online di rumah kan, Mbak Razman tetap datang kan. Ya artinya tuh dia sangat siap sekali gitu, tahu-tahu tunda lagi 3 minggu gitu kan. Ya sangat siap, yang nggak siap tuh kan kenapa harus sakit gitu. Ya kita kan nggak bisa, semua kan pemberian dari Tuhan, kita bisa nggak ada yang mau kan sakit gitu. Pasti semua mau sehat. Terus saya jaga, saya apa namanya memantau apa yang dimakan, jam istirahat ya, walaupun kadang kan Mbak Razman kan seperti pecinta pekerja kan gitu ya, jadi bangun kerja suka tidur jam 12, jam 1 karena kan pekerjaannya seperti itu. Jadi saya paling cuman ya ayo tidur, ayo udah jam segini, pokoknya yang batasin itulah makanan, jam istirahat seperti itu, makanan yang dimakan gitu. Jadi pencetusnya kemarin tuh minum kopi gitu, kopi hitam ya. Ya pencetusnya di situ. Jadi Pak waktu itu belum makan lagi kan, minum kopi udah jadi di situ. Pusing, mual gitu, kepoyongan, terus muntah-muntah gitu. Aduh, apa lagi nih vertigo gitu. Sampai didatengin akupuntur dari Surabaya, ya memang dari dulu Mbak Razman udah punya terapis kan dari Surabaya, didatengin ke rumah. Sekarang udah 3 hari di rumah ya dari Surabaya akupuntur. Biasanya kalau udah 2 hari dia akupuntur, Mbak Razman udah enakan, udah fit banget. Karena udah 2 hari dia akupuntur juga masih belum membaik. Membaik sih ada, tapi kurang lah, masih berat gitu kan, jadi menuju ke rumah sakit. Enggak sempat pingsan atau? Pingsan enggak, cuman sempoyongan, belum bisa ke kamar mandi sendiri, jadi masih apa. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.